Setelah kita gali lebih dalam, oh ternyata antara korban dan juga tersangka itu ada jejak digital yang menunjukkan bahwa dugaannya salah satu korban ini memang sudah terbiasa semena-mena kepada Hasan. Makanya pada saat malam hari itu Hasan sudah nggak kuat lagi, ditantang untuk caruk, ya udah terjadilah seperti itu. Nah itu adalah bagian pertama. Nah bagian keduanya, ada salah satu korban, ini adalah Matanjar ya, yang dia ini megangin bajunya Hasan, tersangka, dan ini bagian yang menurut aku akan meringankan Hasan nantinya, karena ada bagian juga pada saat dipegang dia juga ditempeleng. Ini adalah bagian yang akan meyakinkan hakim bahwa, wah mohon maaf nih, korban ini juga yang memancing emosi dengan perlakuan seseorang, logikanya ya, karena kan ada keyakinan hakim untuk menentukan vonis nanti yang juga harus dibarengi minimal dengan satu alat bukti. Pada saat hakim menilai bahwa kok korban ini baru ketemu, ditegur dengan kata-kata seperti itu aja, tapi korbannya bisa langsung datang melakukan hal seperti ini kemudian menempeleng, wah ini indikasi bahwa kayaknya korbannya sudah terbiasa nih melakukan hal kekerasan, bahkan dengan dia aja langsung seperti itu. Nah ini akan menjadi hubungannya nanti dengan keterangan ahli, misalnya segi budaya, carok, atau kebiasaan masyarakat setempat. Kalau sudah hal seperti itu adalah bagian yang sudah sangat benar-benar ngebuat kita nggak punya harga diri lagi, apalagi pada saat Hasan ditantang sama korban bahwa, ayo aku tunggu kamu di sini, kita carok. Awalnya sih bilangnya bahwa nggak ditunggu di sini ya, tapi korban bilang bahwa aku mau tempat kerjaku, kita ketemuan di tempat kerjaku aja, kamu pulang sekarang, ambil alatmu, kita lawan, kita ketemuan di sana. Tetapi dari Hasan mengatakan bahwa saya nggak mau di tempat kerjamu, tunggu di sini, saya akan segera datang untuk mengambil alat tersebutnya. Nah itu adalah bagian yang menurut aku akan meringankan Hasan ya. Dan bagian yang meringankan Wardi, adiknya dari Hasan ini, adalah pada saat ada adegan mereka berdua ini berpapasan dengan sepeda motornya masing-masing, dimana sudah kita ketahui keterangan mereka di wawancara berbagai media bahwa waktu itu saya pulang ketemuan dengan adik saya bilang bahwa mau kemana bang gitu, atau kakak ya istilahnya sebutannya dalam bahasa Indonesia, dikatakan bahwa kamu mau kemana? Oh saya habis dibegitukan sama orang itu, saya mau melakukan caruk. Oh ya udah saya nyusul gitu. Akhirnya terjadilah hal seperti itu. Pada saat mereka pulang, pertama yang pulang adalah Hasan untuk mengambil alatnya tersebut. Hasan pun juga mengambilkan buat adiknya dua, kemudian langsung ketemuan di sana. Dan mereka pada saat berangkat ke lokasi TKP yang tempat kejadian ketemu mereka pertama kali, itu mereka menggunakan sepeda motor satu. Ini kan pada saat datang berpapasan motornya dua, pada saat datang tuh motornya satu. Pada saat sudah datang tersebut, keterangan dari warga sekitar yang menyaksikan bahwa Hasan itu sudah langsung terjun loncat walaupun motornya belum diparkirkan secara sempurna. Nah, ini akan meringankan untuk adiknya Hasan adalah bagian bahwa peranan dia bukanlah sama sekali dalang, walaupun nanti apes-apesnya gitu di persidangan bahwa ternyata Hasan itu nggak bisa dipungkiri karena ada jaksa juga pasti nanti akan mewakili para korban yang akan membela habis-habisan para korbannya dengan berbagai macam pasal yang akan disampaikan di sana. Tetapi dengan fakta dari adegan rekonstruksi ini, untuk adiknya Hasan, Wardi, sudah jelas dia bukanlah bagian dalang. Kemungkinan besar dia adalah jatuhnya ini yang bisa kategorinya adalah yang spontanitas. Nah spontanitas ini kalau di pasal kita kan maksimal adalah 15 tahun penjara. Mungkin dengan beberapa faktor-faktor pertimbangan keringanan, hitung-hitungan, kalau aku lihat dari banyak kasus di Indonesia, kemungkinan besar ya mungkin akan mendapatkan let's see, mungkin sekitar 10 tahun penjara adalah dugaan mengarah ke sana, atau bahkan kalau memang diketemui bahwa ternyata dalam peristiwa carok tersebut adiknya dari Hasan, Wardi, tidak melakukan aksi yang menyebabkan 4 korban meninggal dunia, bisa aja itu mungkin hanya 3 atau 4 tahun. Mudah-mudahan sih di hati kecil pun juga berkata bahwa nggak tega sebenarnya ngelihat mereka tuh masuk penjara, tetapi ini adalah negara hukum, ada bagian yang memang harus diakui ada sesuatu hal yang mereka langgar. Kan namanya undang-undang itu atau hukum itu kan kata-katanya apa, aturannya apa, tinggal dicocokkan dengan perbuatannya. Kalau pasalnya adalah mengenai pembunuhan berencana, kemudian aksinya tersebut cocok dengan penjelasan definisi semuanya, ya sudah mereka akan kena. Nah, tetapi kan ada bagian faktor keyakinan hakim. Nah, keyakinan hakim ini bisa ditunjang dengan 5 alat bukti, teman-teman. Pertama adalah keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Rekonstruksi ini adalah bagian yang akan meyakinkan hakim nanti, oh ternyata benar ya, yang memulai semua ini, terlepas nanti ada perdebatan dari tim jaksanya, yang memulai adalah dari para korban sebenarnya. Kalau yang statementnya adalah teryakinkan hakim, atau malah nanti jaksa bilang enggak, yang memulai ini adalah Hasan gitu, karena Hasan yang mulai nantang gitu pada saat menegur dan sebagainya. Nah itu kan nanti akan ada pro dan kontra. Tapi kalau menurut personal judgmentku, yang memulai ini jujur ya teman-teman, ini bukanlah Hasan ya. Kalaupun seandainya memang benar Hasan itu menyapa korban pada saat datang dengan lampu yang silau tersebut, itu adalah kategori menyapa dengan gaya selengean, ya selama belum ada menyentuh fisik, ya tidak bisa dikategorikan dia adalah yang memulai. Tetapi dari rekonstruksi ini yang memulai terlihat sangat jelas adalah salah satu korban. Dia sudah megang lehernya Hasan, kemudian cengkeweng bajunya dan sebagainya. Orang yang memulai secara fisik, hitung-hitungannya dia adalah yang pertama kali. Makanya